Pernyataan dari Panji Gumilang yang memaknai Hari Raya Idul Fitri dengan beberapa narasi yang sangat-sangat lucu menurut saya pribadi. Dan di video ini saya semakin sadar bahwa ada suatu hal yang salah dari Panji Gumilang ini. Ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Idul Fitri adalah hari raya Ya. untuk makan-makan. Makan-makan. Setelah 1 bulan suntuk, kita menahan makan di pagi hari, siang. Jadi Idul Fitri itu adalah hari makan-makan. Hari Raya Idul Fitri adalah hari makan-makan. Kira-kira selain makan-makan apa lagi? Setelah 1 bulan suntuk, kita menahan makan di pagi hari, siang hari, dan baru di malam hari kita makan. Ya, bukankah kalau kita pagi itu sebelum sholat subuh itu makan dulu? Pagi itu masuk pagi ya teman-teman. Sholat subuh itu pagi, ya 4:30 atau jam 4 kalau di Jakarta. Makan kita, Prof. Setiap hari kita makan. Kita masuki Idul Fitri, hari makan-makan. Oh. Al-Fitru yauma yafturun nas. Hari Idul Fitri adalah hari di mana manusia mukmin, manusia muslim menunaikan makan-makan di pagi hari. Jadi di dalam hari raya itu, di hari raya Lebaran itu, menurut Profesor Panji Gumilang, ya, hari raya Idul Fitri itu adalah hari raya orang-orang mukmin merayakan makan-makan. Orang mukmin merayakan hari raya makan-makan. Menurut pandangan Profesor Panji Gumilang. Top memang. Ini pedoman. Oh, pedoman. Jadi pedomannya orang mukmin setelah melampaui sebulan full, sebulan suntuk, nahan lapar, nahan haus, nahan makan-makan, di hari raya Idul Fitri kita merayakan makan-makan. Udah, stop di situ. Kita merayakan makan-makan saja. Jadi selama sebulan kita menahan haus dan lapar, nahan makan, dan kita mencapai hari kemenangan. Setelah menang, kita makan-makan sepuasnya. Makan saja terus. Jadi kalau menurut Syekh Profesor Kiai Panji Gumilang, ini hari raya bermakna hari raya makan-makannya orang mukmin. Ya, hebat. Ya, apa? Duh, teman-teman. Coba kita simak dari pernyataan Ustadz Adi Hidayat, sebenarnya apa itu Hari Raya Idul Fitri. Kita bahas dulu maknanya, apa itu Idul Fitri. Id itu artinya kembali, pulang, kembali ke asal. Ya, saya ulang, kembali ke asal mula. Kalimat idnya disandingkan dengan kalimat fitron, maka jadilah kemudian kalimatnya satu rangkaian disebut dengan Idul Fitr. Idul Fitr. Bismillah. Idul Fitr. Alhamdulillah. Id ini asal mula atau asal kebiasaan, asal mula atau asal kebiasaan. Tahan. Al-fitrah, ini yang harus Anda hati-hati. Al-fitrah itu punya 2 makna utama, punya 2 cabang makna utama. Satu, mohon izin saya agak lambatkan sedikit bahasannya. Fitrun yang pertama itu bisa seakar dengan kata futur. Dari fatara yafturu atau aftara yuftiru. Seakar dengan kata futur. Awas, ini sangat penting sekali. Yang berarti makan atau menu pertama yang dikonsumsi. Jadi awal makanan kita yang pertama kali dimakan itu dalam bahasa Arab disebut dengan futur. Baik, hal aftartum, sudah sarapan belum? Jadi kalau sudah ada futur, fatara itu artinya awal makanan yang dikonsumsi. Makanya ada istilah iftar kan? Iftar, apa artinya iftar? Bukan buka. Iftar itu asal katanya bukan buka, awal makanan yang dikonsumsi. Di orang puasa tentunya puasa pertama kali makan itu yang dia makan. Makanya disebut iftar. Makanan pertama yang dia konsumsi disebut dengan iftar. Seterusnya wajbah, asya dan sebagainya. Ya, makanan pokoknya dan seterusnya. Di pertama kali yang dimakan itu iftar namanya, futur. Sama dengan antum, kalau di luar puasa kan pertama kali sarapan, ya makan A, makan B dan sebagainya. Cuman kemudian awal makan itu dipindahkan setelah ditahan-tahan, maghrib makan, disebutlah dengan kalimat iftar. Seakar dengan ini, fitur dari kata futur. Disebut Idul Fitri
Dari kata futur, asal yang pertama, seakan memberikan makna kepada kita, saat masuk pada momentum ini, di 1 Syawal, maka kita akan kembali lagi ke kebiasaan awal mula kita, yaitu boleh makan lagi. Jelas ya? Jadi yang tadinya dalam Ramadan gak boleh makan, sama seperti sekarang nih. Gak bisa seseorang saat Ramadan, kemudian setelah fajar muncul, adzan dikumandangkan, dia makan, tahan sampai dengan maghrib. Tapi begitu selesai maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir sepenuhnya, malamnya makan, minum, nyaman, dan seterusnya, masuklah 1 Syawal. Begitu adzan subuh berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dibedakanlah awal Syawal itu dengan Ramadan, dengan kebolehan kita untuk makan lagi, minum lagi. Maka disebutlah kemudian dengan kalimat Idul Fitri. Kembali ke asal mula, dibolehkan kita makan setelah sebelumnya saat Ramadan, ditahan makanan itu sampai dengan ke maghrib. Apakah apapun, maka syariat kemudian memberikan tuntunan pada setiap orang, dalam setiap persiapan kepada 1 Syawalnya, disiapkanlah kemudian dorongan-dorongan untuk berbagi, yang dengan berbagi itu memberi kesempatan pada sebagian kawan-kawan kita, yang belum tentu mendapati makanan di awal Syawalnya, untuk disiapkan sehingga mereka bisa merasakan makanan yang sama dengan kita. Jangan sampai begini, kitanya makan, dia puasa. Makanya Allah mengharamkan lewat Rasulnya, haram puasa di hari ini. Kamu makan. Dan Anda harus hapuskan sebagian orang yang mengharamkan dirinya. Maksudnya mewajibkan dirinya untuk puasa. Gak boleh. Maka keluarkan. Bantu dia. Keluarkan dengan tulus. Sesuatu yang dikeluarkan dengan tulus, diberikan sampai pada orangnya, disebut dengan zakat dalam istilah agama kita. Berikan berkah pada hartamu. Bagi orang yang belum bisa mendapatkan makanan pada awal Syawal. Maka kita keluarkanlah saat akhir-akhir Ramadan apa yang disebut dengan zakatul fitri namanya. Nih, zakat fitri dari kata futur. Maka bentuk yang diberikan dari zakat fitri itu sifatnya makanan. Ini poinnya. Begitu dia masuk kepada momentum dekat ke Idul Fitrinya, setelah menunaikan salat subuhnya, ada sunnah yang akan kita bahas nanti. Makan. Masya Allah. Sebelum berangkat sunnah makan. Dan makannya berpahala lagi. Masya Allah. Berpahala. Makan setahun sekali Pak. Setahun sekali makannya langsung ada pahalanya. Itu Idul Fitri itu. Jadi sebelum berangkat makan dulu. Berpahala. Anda nggak makan nggak dapat pahala Anda. Makan. Nanti kita akan lihat sunnahnya. Itu yang saya katakan. Sudah enak dapat pahala lagi. Ini satu ya. Tahan. Karena pokok esensi dari zakat fitri itu memberikan makan. Ingat, bukan bekal yang lain. Kalau yang lain silahkan titipkan lewat infak, zakat mal. Fitri juga bisa seakar dengan kata fitrah. Fitratun. Fitrah. Saya agak pelan-pelan ya. Fitri juga seakar dengan kata fitrah. Atau apa itu fitrah? Ramadan yang telah kita lalui hari pertama sampai dengan hari ini, maka didesain 29 hari di selama Ramadan sesungguhnya untuk membuat diri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau nanti besok selesai Ramadan, ada di antara kita yang hubungannya belum dekat dengan Allah, pasti ada yang salah dalam puasanya. Ada yang keliru. Jadi kita bisa tahulah kualitas dari Profesor Panji Gumilang dengan Ustadz Adi Hidayat. Ya, kita semakin tahu dan semoga tetap, oke teman-teman, semoga ini bisa memberikan kita hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjerumus ikut dari pemahamannya Panji Gumilang ini yang mulai pikun. Idul Fitri yang pertama diartikan dengan makan-makan ya, kembali makan. Karena itu berasal dari kata id dan al-fitr. Sebenarnya itu gampang sekali. Kalau kalian ini adalah orang yang ngaji serius pada saat ngaji di pesantren, pada saat di pesantren kalian nggak ngantuan, ya ngantuan apa enggak? Ya ngantuan ya kan? Kenapa? Kurang makan kok gimana? Gimana nggak ngantuan? Kurang makan ya ngantuan, kurang gizi itu. Ya. Nah, kalau kita melihat kitab-kitab yang ada di pesantren, coba buka semuanya. Cek, kalian buka kitab apa saja? Boleh buka kitab apa saja boleh. Coba yang kalian buka apa? Misalnya Takrib, kemudian Fathul Mu'in misalnya. Ketik aja. Kalau mau cari itu, bagi-bagi kitab Fathul Mu'in, Zakatul Fitri. Saya menemukan justru kata fitrah itu di kitab-kitab yang baru. Tapi kitab-kitab yang lama nggak ada yang menyebut zakatul fitrati, nggak ada. Maka bisa disebut sebagai istilah yang salah kaprah. Zakatul fitri, ya zakat untuk makan. Karena
Idul Fitri itu adalah kembali makan, maka Islam menginginkan agar semua orang mau kaya mau miskin pada hari itu bisa makan. Kalau sebelumnya kan nggak ada masalah, kamu miskin. Pada saat bulan Ramadan, kan kamu punya beras, nggak punya beras kan nggak ada yang tahu ya kan? Wong sama-sama nggak makan, yang kaya tidak makan, yang miskin juga tidak makan, sama-sama puasanya. Nah, sementara kalau sudah Idul Fitri, yang kaya bisa makan, yang miskin nggak bisa makan. Nah, gimana caranya agar semuanya bisa makan? Wong kembali makan. Maka Rasulullah memerintahkan agar kita membayar zakatul fitr. Dan mestinya itu juga gampang. Kalau orang ngerti bahasa Arab, sedikit-sedikit aja. Masalahnya ini, berdasarkan riset lagi, umat Islam di Indonesia ini yang bisa baca Quran cuma 40%, yang bisa baca Al-Quran dengan benar cuma 4%, yang ngerti artinya cuma 0, sekian persen. Itu pun saya masih sering diprotes. Saya diprotes oleh Pak Fuad namanya, adiknya Bu Umul Baroroh nih loh. Ketika saya mengatakan bahwa yang bisa membaca Al-Quran 40%, yang bisa baca Al-Quran dengan benar cuma 4% dari 40% tadi itu, saya diprotes ini masih ada WA-nya. Pak Nasi, kayaknya data itu perlu dicek ulang. Padahal saya melakukan riset itu udah lama, gitu. Saya diprotes itu. Saya ngajar di Fakultas Ekonomi Syariah di Undip, gitu. Tapi mahasiswa-mahasiswa saya ini baca Al-Qur'annya juga belum beres, gitu. Mahasiswa loh ya. Berarti mahasiswa itu generasi, kalau kalian ini generasi kelahiran tahun berapa? 2000 kalian? Kelahiran tahun 2000. Kok bacaan Al-Qur'annya masih jelek-jelek? Berarti sebelumnya lebih parah gitu loh, kira-kira. Ya karena apa? Nah, sekarang aksesnya lebih baik mestinya. Tapi kalau bacaan Al-Qur'annya masih jelek-jelek, berarti sebelumnya lebih parah lagi. Ya, begitu, ya. Jadi tingkat literasinya itu rendah sekali. Kalau tingkat literasinya rendah sekali, cukup sekedar membacanya saja rendah, apalagi yang sampai pada mengerti artinya. Yang berkali-kali saya kritik, banyak orang yang sekedar ngaji nguping, makin sering ngaji nguping makin fanatik, ya kan? Kenapa? Yang didengar cuma satu aja, terlalu fanatik. Nah, sementara tentu saja yang menyampaikan ini nggak mungkin itu dengan mengetahui kualitas pendengar itu, nggak mungkin menyampaikan yang rumit-rumit. Seperti saya itu, kalau ngajar siapa? Ya ngaji bersama KBPII misalnya, ngaji bersama Kahmi misalnya. Yang saya sampaikan kira-kira sama nggak dengan saya kajian di kampung saya misalnya? Beda nggak? Ya beda. Masyarakat umum gitu, yang tidak terbiasa dengan memikirkan yang agak mendalam gitu. Beda? Ya beda gitu. Kalau saya menyampaikan sesuatu yang agak mendalam, ya tidur mereka. Wong menyampaikan ke kalian aja kadang-kadang tidur, ya kan? Padahal sudah dipersiapkan untuk membaca, kita baca teks, begitu. Kadang-kadang ya tidur juga. Kenapa? Nggak nyambung, nah gitu. Tidak nyambung itu yang bikin orang jadi bosen. Nggak mungkin kemudian menyampaikan yang dalam-dalam. Nah, kembali ke zakatul fitri itu mestinya gampang. Kalau mereka ngerti tasrif, go going when gone yang ada di bahasa Inggris, ya. Kalau di bahasa Inggris itu go going when gone ya, mestinya gampang memahami zakatul fitri itu. Al-fitr itu akar katanya sama dengan aftor tuh di dalam doa buka puasa. Nah, doa buka puasa itu dari mana tuh? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftortu. Itu. Lo aftortu kan sama. Wong doanya aja, ya Allah, karenamu aku berpuasa, wa bika amantu dan kepadamu aku beriman, wa ala rizqika aftortu dan atas rizkimu aku berbuka. Berbuka itu apa? Makan. Maka Idul Fitri sesuai dengan ini berarti ya artinya kembali makan. Seperti kamu tadinya siangnya enggak makan, kemudian ketika ada adzan maghrib kemudian makan. Diakumulasikan, tidak makan lama sekali. Kemudian pada hari ke-30 atau ke-31 berarti ya kan. Hari ke-31 loh, nanti jangan salah lagi nanti dikira bulan 31. Hari ke-31 kan berarti kan.
pada hari ke-30 atau hari ke-31 sejak memulai puasa, kita kemudian kembali makan, begitu. Lagi itu kok jadi ribet gitu. Nah, justru saya mengkritik karena saya sudah pernah melakukan. Saya dulu ketika masih mahasiswa itu setiap kali Idul Fitri mungkin saya nulis 3 atau 4 kali, 4 tahun berturut-turut sampai saya bosan nulis itu lagi gitu loh. Jadi setiap kali Idul Fitri saya menulis, mengotak-atikkan ya antara fitr dengan fitrah. Itu kan akar katanya sama juga. Fitrah artinya apa? Kesucian, suci, yang kemudian menjadi lagu. Apa? Pada hari puasa kita suci kembali. Coba lagunya siapa itu? Selamat Hari Lebaran itu ya? Itu lagunya siapa itu? Yang mana itu? Yang ada suci kembali itu loh, yang biasanya diiklan di TV itu loh. Ya. Intinya yang ingin saya katakan adalah sebenarnya paradigma masyarakat ini dibangun secara kuat oleh lagu itu. Ya, bahwa Idul Fitri itu ya kembali suci jadinya. Nah, boleh mengatakan begitu itu, tetapi dalam konteks apa? Diotak-atik-gatukkan. Dan itu nggak apa-apa gitu loh. Tetapi jangan sampai kemudian menutup pemahaman yang awal. Seperti tadi, kamu boleh misalnya mau memegang Al-Quran, wudu misalnya. Boleh kan? Bagus kan? Bagus. Tetapi jangan sampai tidak tahu bahwa ayat itu konteksnya adalah untuk malaikat gitu loh. Ya. Jadi orang yang tidak wudu kemudian juga tidak menyalahkan orang yang wudu. Orang yang wudu tidak menyalahkan yang tidak wudu. Karena semuanya masing-masing punya argumentasi yang kuat dari Al-Quran. Tergantung kamu pilih yang mana. Berarti mestinya argumentasi itu sudah selesai berapa abad yang lalu tuh? 14 abad yang lalu bahkan. Ya sejak awal Nabi sudah terjadi itu. Ya. Atau 13 abad yang lalu sudah selesai itu. Kalau 14 abad yang lalu nanti kepanjangan. 13 abad yang lalu mestinya itu sudah selesai. Sudah nggak ada perdebatan lagi yang membuat kita kehilangan waktu. Udah pemahamannya begini dan begini. Kamu pilih yang mana? Udah gitu aja, ya kan? Kemudian Idul Fitri begitu, ya. Saya dulu nulis banyak. Setiap tadi Idul Fitri nulis di koran kan? Nulis di koran kan ada honornya. Setiap kali Idul Fitri nulis. Kembali kepada fitrah kemanusiaan. Nah, yang namanya ustadz itu harus banyak ngomong atau sedikit ngomong? Banyak ngomong. Itu yang dikritik oleh Pak Riu Hasan. Dr. Riu Hasan sering mengkritik kan, yang namanya ustadz itu nggak ada pertanyaannya aja dijawab, loh gitu loh. Nggak ada persoalannya dijawab itu. Apa misalnya? Oh, Bani Israel misalnya. Kamu kalau nyebut Israel jangan Israel, karena Israel itu adalah nama aliasnya Yakub. Isra itu artinya hamba, El artinya Allah. Maka Israel itu artinya hamba Allah. Kamu kalau nyebut Israel itu sama dengan menyebut Yakub. Yakub kamu samakan dengan mereka. Loh itu kan nggak ada permasalahan tetapi dibikin permasalahan itu. Tapi ini saya melihat Kiai Haji siapa itu? Saiful Karim itu salah itu. Isra itu diartikan dengan perjalanan, El Tuhan. Nanti kalian lihat tuh. Yang gini-gini kan mesti kita kritik. Agar kita bisa meluruskan perspektif-perspektif yang keliru. Kalian cek nanti ya. Di YouTube. Kalian cari. Orang namanya Kiai Haji Saiful Karim. Dia mengartikan Israel dengan Isra artinya perjalanan. El artinya Allah. Jadi perjalanan menuju kepada Allah. Nah itu kalau orang nggak ngerti kan ya dianggap benar gitu. Ya. Saiful Karim namanya, ya. Itu dikiranya Isra sama dengan Asra. Beda lagi. Kalau subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram. Asra itu memperjalankan. Ya. Seolah-olah benar padahal tidak sesuai dengan konteksnya. Begitu. Nah, kalian mesti ngerti. Maka Idul Fitri yang benar siapa? Yang benar Pak Panji Gumilang atau yang protes-protes itu? Ya Pak Panji Gumilang yang benar. Berarti yang nyalah-nyalain Pak Panji Gumilang harus minta maaf sama dia loh gitu. Ya. Yang gini-gini kita ini harus menjadi orang yang hanif. Ya, walaupun
dia apalah kontroversi apa dan lain sebagainya, ya itu urusan dia. Tetapi kalau ada orang mengatakan kebenaran, walaupun itu berasal dari orang yang tidak kita sukai, atau dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang tidak benar sekalipun, kalau dia mengatakan benar, apakah kemudian jadi salah? Apakah kalau yang mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2 itu adalah penjahat, kemudian oh enggak, 1 tambah 1 sama dengan 4 gitu? Apakah kalau 2 ditambah 2 sama dengan 4 itu dikatakan oleh penjahat, kemudian 2 tambah 2 sama dengan 10? Enggak kan? Apakah kalian akan mengatakan itu salah? Enggak bisa gitu. Apalagi yang tidak disetujui itu adalah ya karena apa? Enggak tahu saya gitu. Ya. Nah, padahal yang dikatakan itu adalah kebenaran. Cuma karena mayoritas umat Islam ini nggak ngerti ajaran agamanya sendiri, maka ketika dikasih ajaran yang benar justru protes loh gitu. Maka ini merupakan manifestasi apa yang dikatakan oleh Muhammad Abduh. Muhammad Abduh bilang apa? Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu ditutupi oleh kalian ini loh. Kalian ini adalah penutup-penutup Islam. Yang membuat Islam nggak kelihatan itu adalah kalian. Melihat kalian itu, ini Islam beneran apa enggak? Islam kok begini? Wah, saya nggak mau jadi Islam. Ini gara-gara melihat orang miskin-miskin nggak baca gitu. Ya, akhirnya orang yang tadinya sudah sedikit-sedikit baca, wah Islam canggih ini, masuk ke sini jadi, loh, Islam ternyata nasuka gitu kan? Maka kemudian nggak jadi masuk Islam. Maka jadi orang Islam itu yang keren, yang canggih argumennya gitu, berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kalau kalian ngomong itu, Al-Quran mengatakan begini, nah berdasarkan data pada saat itu begini. Nah itu Islam jadi keren. Tapi kalau kalian mengatakan Islam itu apa? Nggak jelas. Kata ini, kata itu, kata anu, kata Pak Ustadz di musola. Makanya saya nggak mau kalau ada santri tanya, kata Pak Ustadz di musola dekat rumah saya itu begini, benar atau ya itu jangan tanyakan saya gitu. Kalau kita mau diskusi, nih minimal tuh loh, kata Syekh Fazlur Rahman di dalam bukunya Islam, loh gitu, baru ya. Atau nih kalau nanti ini dikira kita nggak baca Al-Itqan, ya kan? Kata Syekh As-Suyuti di dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran begini. Oh gitu caranya. Ya, itu baru keren gitu. Itu Islam akan menarik. Jadi Islam tidak kalian tutupi. Miskin menyebabkan bodoh, bodoh menyebabkan miskin. Itu yang menyebabkan terjadi lingkaran setan. Lingkaran setan kemiskinan dan kebodohan. Itulah yang terjadi pada umat kita hari ini. Dan harus kita akui berdasarkan data, ya IQ rata-rata umat di Indonesia ini adalah 78,5. Maka kalian harus bersiap-siap betul untuk menghadapi orang-orang yang demikian itu. Kalau kalian tidak mempersiapkan diri untuk apa? Untuk sabar, ya kan? Sabar menghadapi yang semuanya itu. Nah, caranya bagaimana agar kalian sabar? Ya kalian harus mandiri secara intelektual dan finansial. Oke, sekarang Idul Fitri selesai ya.